Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dulu asalnya dari satu diri, ialah Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa. Dari Adam dan Hawa dikembangbiakkan manusia laki-laki dan wanita yang banyak. Takwalah kepada Allah. Pasti kamu akan berharap meminta kepadanya dan pererat hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dirimu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya An-Nisa ayat 1. Hadirin Bapak, saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat yang sangat saya hormati, saya muliakan, semoga dalam rahmat, nikmat, barokah serta ridha Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah pertama-tama beliau sampai di kota Madinah dalam perjalanan beliau pindah atau hijrah dalam usia beliau 53 tahun. Naik 2 onta untuk 3 orang. Begitu sampai di desa Kuba, berkumpul di situ sahabat-sahabat beliau dari Ansar dan Muhajirin. Yang beliau sampaikan yang terkenal dengan perdana pidato pertama yang menjadi penyebab cepatnya Islam berkembang, yang menjadi bersaudaranya sangat kental kaum muslimin, baik yang datang dari Mekah maupun orang-orang Madinah, menjadi penyebab masuknya umat Rasulullah ke surga tanpa hisab, jalan khusus, tidak berbelok-belok alias lancar. Apa sabda beliau? Ayyuhan nas, afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Rawahu Bukhari Muslim. Wahai manusia, hendaklah engkau mengucapkan salam supaya terjadi kedamaian. Hendaklah engkau memberi makan. Hendaklah engkau mempererat tali silaturahim. Hendaklah engkau bangun malam, salat tahajud di saat yang lain sedang tidur. Maka yang 4 itu membuat kau tadkhulul jannata bis salam, masuk surga dengan aman selamat. Hadirin Bapak Saudara, dalam satu hari atau setiap hari, setidaknya sepekan berapa kali, atau setidaknya sekali dalam sepekan, dari 4 macam ini ada yang harusnya tiap hari.
ialah memberi salam. Afsyus salam. Jadilah bapak saudara orang-orang yang memberi. Ya, sekali-sekali lah menjawab. Jangan seringnya menjawab bapak. Memberi. Bapak di rumah punya anak, punya cucu, punya mantu, punya istri, punya saudara. Mari kita yang duluan memberi. Jangan ada di rumah kita satu hari sepi dari salam. Tidak ada damai dalam hidup ini kalau sepi dari salam. Rasulullah manusia siapa yang paling mulia, yang paling utama? Di atas Rasulullah tidak ada. Tapi coba lihat sejarah hidupnya beliau. Kapan beliau menjawab salam? Sekali-sekali. Dan boleh dikatakan jarang sekali. Beliau sering memberi. Asal bertemu, Assalamualaikum. Temu, Assalamualaikum. Bahkan beliau katakan barang wajib bisa kalah dengan barang sunnah. Ada. Umumnya yang wajib itu pahalanya besar, sunnah itu di bawahnya. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yang sunnah bisa lebih besar dari yang wajib. Ada beberapa kata beliau, di antaranya salam. Bapak mengucap salam itu sunnah, menjawab wajib. Kalau ada yang masuk masjid, satu orang datang memberi salam, semuanya tidak ada yang jawab. Satu masjid dosa semua kita. Satu masjid berdosa gara-gara tidak ada yang jawab. Tapi kalau ada satu yang jawab, maka yang satu itu dapat pahala, yang selebihnya ada dosa karena sudah diwakili oleh yang satu, namanya fardu kifayah. Maka memberilah. Karena memberi itu lebih besar daripada menjawab. Padahal jawab wajib. Berapa besarnya? Ulama menjelaskan 9:1. Memberi salam pahalanya 9, menjawab 1. Maka pilihannya dapatlah 9. Memberi Pak. Ketemu Assalamualaikum. Ketemu Assalamualaikum. Di mana saja ucapkan dengan benar. La-nya panjang, ku-nya pendek. Kan dibalik, la-nya pendek, ku-nya panjang. Maka tidak jadi doa dia. Assalamualaikum. Ini yang biasa-biasa kita dengar. Ya, datang ke rumah sambil manggil Assalamualaikum, panjang ku-nya. Jangan panjang ku-nya, la-nya yang panjang. Assalamualaikum. Nah, yang menjawab karena dia wajib jawab dengan benar. Waalaikumsalam. Musa. Ada alif lam samsiah, sinnya tasdid. Ya, jangan dihilangkan alif lamnya. Waalaikumsalam, alif lamnya hilang. Kalau waalaikumsalam, alif lamnya hilang. Jangan hilang. Tetapi pakai tasdid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Saudara, kita kakek. Kenapa kan kita aja yang duluan kayak gitu? Kita bapak, anak-anak. Kalau kita tunggu, lah mereka tidak salam, berarti rumah kita tidak ada damai hari. Tidak ada damai hari. Padahal salam ini pintu surga di sini kuncinya. Nabi Rasul sabdakan. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak bisa masuk surga sebelum imanmu diakui. La tu'minu hatta tahabbu. Imanmu tidak diakui kalau kamu belum damai hidup bersaudara. Kalau belum damai hidup berkeluarga, belum damai, imanmu cacat. Masih musuhan sama adik, sama kakak, cacat imanmu. Kata Rasulullah, bagaimana supaya imanmu diakui, terjalin hubungan kasih sayang? Ucapkan satu kalimat saja, afsyus salam. Ucapkan salam. Kalau Bapak sudah ucapkan salam, maka terjalin kasih sayang. Udah terjalin kasih sayang, diakui iman kita. Udah diakui iman kita, surga menunggu. Alhamdulillah. Itulah dimana Bapak yang sudah sering ke Mekah, sering ke Madinah, sering umroh, pergi haji, cobalah lihat.
Ya, di mana-mana ketemu dengan saudara-saudara kita dari negara lain, mereka mengerti hadis ini, mereka duluan assalamualaikum. Ketemu di lift, assalamualaikum. Ke pasar, assalamualaikum. Di mana saja mereka selalu memberi salam ke kita. Kita menjawab lagi. Dapat satu. Harusnya kita yang nomor 9. Kita duluan ya. Fastabiqul khairat, berlomba kita datang ketemu siapa? Assalamualaikum. Makin banyak orang yang kita kasih salam, semakin banyak kita dapat selamat, semakin banyak kita dapat rahmat, semakin banyak kita dapat barokah. Subhanallah. Inilah salam. Ini pidato Rasul. Kemudian yang kedua beliau katakan atimul ta'am, beri makan. Beri makanlah, beri makan. Kamu masak, istrimu memasak untuk 3 orang, itu cukup untuk berlima. Kamu masak untuk 5, cukup untuk ber-7. Jadi kalau ada makanan yang enak-enak, undang teman. Ada yang lewat, yang kenal, mampir lah Pak, mampir sebentar. Begitu dia mampir, ada apa? Ini kita makan gimana? Bukankah Rasulullah orang yang paling sering ajak makan? Nabi diajak makan oleh sahabat, Nabi tidak mau datang sendiri, ajak yang lain. Sampai tuan rumahnya bingung. Bingung apa? Kok Nabi ngajak-ajak makanan hanya untuk engkau aja? Ajak teman-teman, ternyata itu makanan dimakan yang tadinya hanya untuk 3 orang, dimakan ratusan dan habis-habis. Segitu lagi. Inilah hebatnya barokahnya. Orang kalau memasak makanan, ngundang orang lain, itu makanan tidak akan pernah gak cukup. Ini barokah. Memberi makan, Pak. Bapak bersedekah lain lagi. Sedekah pagi, sedekah sore lain lagi, infak lain lagi, zakat lain lagi. Ini memberi makan. Kalau Bapak memberi makan, Pak, rezeki Bapak dijamin, Pak, sampai akhir hayat. Tidak akan Bapak kekurangan untuk urusan makan. Tidak. Kenapa? Jaminan Rasulullah, siapa yang memberi makan saudaranya dijamin rezekinya sampai akhir hayat, tidak kurang. Mari kita biasakan memberi makan, ya. Kebetulan jalan-jalan sama teman, mampir di rumah makan, kita duluan membayarnya. Ya, jangan pura-pura aja, kita borong kantong huruf saya aja, kantong keluar, ini teman yang bayar. Nah, itu namanya pura-pura. Memberi makan, alhamdulillah, masjid kita sudah dari dulu. Habis sholat Jumat mengundang makan. Ini yang memasak, yang menghidangkan, yang menghadiahkan. Ini hadiah ini. Karena yang makan bukan orang miskin semua, hadiah. Ya, hadiah itu beda dengan sedekah. Sedekah itu memberi ke orang miskin. Kalau hadiah memberi ke orang yang tidak miskin, itu hadiah. Rasulullah itu tidak bisa terima sedekah, terima zakat, tapi terima hadiah. Zakat apalagi, daki, tidak mau Nabi terima daki. Ya, hadiah beliau terima. Apa nama hadiah beliau? Ini hadiah. Maka Bapak coba, kita yang memberi. Hari ini saya ikut memberi. Apakah saya beli nasi kotak, nasi bungkus, atau ikut bergabung, kasih dananya. Bapak rasakan, Pak, 1 pekan ini, Pak. Hari Jumat Bapak ngasih makan ya, hari Jumat. Rasakan, Pak, rasakan apa yang akan Bapak terima dari Allah sepekan ini, Pak, sampai Jumat datang. Hajat Bapak, terkabul Pak semua. Wasilah kasih makan ini. Ini kasih makan luar biasa pahalanya, Pak. Luar biasa. Maka ya kita jangan hanya mengharap hari Jumat ya, masak istri ya, berarti kita dapat makan saja, barokah. Ada apa kita? Kita ikut umur besok. Dan nanti dari saya semua ya, atau separohnya atau perempatnya, kita ikut partisipasi. Subhanallah. Tapi jangan Jumat saja, Pak. Jumat barokah judulnya ya, Sabtu lapar, Ahad lapar, ya. Sama dengan lebaran yatim, Muharram anak yatim, santuni. Bulan lain yatim kan makan juga. Jadi kalau bisa sering-sering kasih makan. Karena memberi makan luar biasa, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wasilul arham. Pereratlah silaturahim.
Jangan sampai putus, jangan sampai retak. Apa artinya masih makan? Orang lain. Apa artinya memberi salam sama adik kandung saja 3 kali lebaran tidak salam-salam? Tidak Idul Fitri. Karena musuhan, Masya Allah. Duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah, hablin minallah. Ya, akan hina sepanjang hari, hina sepanjang masa sama adik, sama kakak, sama ipar, sama besan, ya, sama sepupu, nggak mau bunyi, nggak mau ketemu. Tidak ada artinya yang lain. Ya, itu namanya qati'ur rahim. Nggak jadi jangan surga pak, bau harumnya nggak dapat kalau musuhan. Namanya musyahid. Orang yang musuhan itu jauh dari surga, jauh. Wanginya nggak dapat, pergi surga aja. Makanya tak boleh putus. Kita yang maaf. Tidak ada hinanya. Kalau dia yang salah, dia takut ketemu kita, tidak. Dia minta maaf. Cair masalah. Maafin abang ya. Abang punya dosa, padahal dia yang salah. Abang maafin. Emak kita kalau hidup, bapak kita kalau hidup, bagaimana perasaan beliau melihat kita musuhan ini? Abang punya dosa, maafin abang, padahal dia yang salah. Apa hina bapak minta maaf sama adik? Mulia bapak, derajat bapak diangkat tinggi setinggi-tingginya. Orang yang memaaf. Keempat, sallu billail walas wanasnya. Nah, ini hablum Allah. 3 hablum minannas, 1 hablum minallah. Bangun malam tak? Ya, setelah bapak sholat fardunya, subuhnya, zuhurnya mantap, awal waktu berjamaah di masjid, khusyuk, tambahin dengan adiknya sholat fardu. Sholat fardu itu punya adik kandung. Apa adik kandungnya? Tahajud. Itu adiknya Rasulullah seumur semenjak turun ayat wa minal laili fatahajjat bihi. Pernah beliau alfa 1 malam tahajud? Tidak pernah alfa. Coba, surga udah dijamin, neraka kagak ada, jauh, dosa tidak ada, tahajud tidak pernah bolong. Coba bayangkan, lah kita apa yang jamin surga? Ya, tidak ada yang jamin. Tapi tahajud kita jangan subuh aja kadang-kadang siangan, pohon berpotan, asal di jalan, maghrib cabean, isya ketiduran lah, kadang-kadang nggak sholat 5 waktu.